Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko. Dalam rangka kegiatan coaching kali ini, saya akan berperan sebagai pengamat yang akan mengamati kegiatan coaching, di mana Bu Sumia akan menjadi coach dan Pak Joko akan berperan sebagai coachee. Sebelum melakukan pengamatan, saya ingin bertanya kepada Bu Sumia selaku coach, bagaimana rubrik penilaian percakapan coaching yang akan dilakukan oleh Bu Sumia nantinya? Oke, terima kasih Bu Retno. Penilaian percakapan yang akan saya lakukan diantaranya adalah yang pertama itu saya menjadi pendengar aktif yang bebas dari penilaian pribadi, terus asosiasi serta dapat menangkap emosi dari coachee. Yang kedua, saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot, di mana pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang terbuka yang berasal dari informasi yang bersumber dari coachee. Terus yang ketiga itu adalah memberdayakan coachee dengan harapan coachee dapat membuat rencana spesifik dalam mengatasi permasalahannya. Selain itu juga akan berbagi pengalaman yang mendorong memunculkan ide kreatif jika memang diminta oleh coachee. Ya, terima kasih Bu Sumia. Jadi yang saya tangkap ada 3 rubrik ya dari percakapan dengan coach tadi, yaitu yang pertama mendengarkan aktif, yang kedua memberikan pertanyaan berbobot, dan yang ketiga memberdayakan coachee. Izinkan saya bertanya lagi Bu Sumia, apa kompetensi yang ingin dikembangkan dalam percakapan coaching nantinya? Oke. Kompetensi yang akan saya kembangkan itu adalah selaku coach. Yang pertama itu adalah mendengarkan aktif yang bebas dari segala penilaian, asumsi, dan juga asosiasi. Kemampuan menangkap emosi dari coachee, kemampuan memberikan pertanyaan berbobot, serta kemampuan memberdayakan coachee. Baik. Lalu bagian kompetensi mana yang secara spesifik dalam memberdayakan coachee yang menjadi fokus pengamatan Anda terhadap coachee dalam percakapan coaching kali ini? Oke, bagian kompetensi yang secara spesifik yang akan saya observasi yaitu memberdayakan coachee dengan cara memberikan bantuan berupa pertanyaan yang sifatnya membantu mengidentifikasi permasalahan serta memancing kreativitas dan ide memecahkan masalah serta membantu mendorong coachee untuk membuat rencana aksi yang spesifik dan terarah sehingga sang coachee akan mampu menemukan solusi dan kesadaran diri terhadap masalah yang sedang dihadapinya. Oke. Lalu, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dilakukan oleh coach? Indikator yang pertama itu adalah saya selaku coach dapat mendengarkan aktif yang tentu saja bebas dari penilaian diri, anggapan, dan bebas dari pengaruh emosi coachee. Kemudian ketika sang coach dapat menangkap dan menganalisis emosi dan dapat membuat coachee menyadari serta menstabilkan perasaannya, serta selain itu juga coach mendorong coachee untuk memberdayakan dirinya sehingga dapat melakukan rencana spesifik dalam mengatasi persoalannya. Begitu kira-kira Bu yang bisa saya sampaikan. Ya, baiklah. Terima kasih Bu Sumia atas penjelasannya sebagai coach. Mudah-mudahan dalam kegiatan coaching kali ini dapat berjalan dengan lancar dan saya juga dapat meneruskan kegiatan coaching secara objektif dan lengkap. Silakan kepada Bu Sumia dan Pak Joko untuk memulai coaching dan saya akan siap mengamatinya. Oke, terima kasih Bu Retno. Assalamualaikum Bu Sumia. Waalaikumsalam Pak Joko. Maaf ya Bu, sore-sore saya mengganggu waktu Bu Sumia nih. Iya, nggak apa-apa Pak Joko, kebetulan saya sudah santai, barusan juga sudah selesai mengajar dan ini lagi tidak ada kegiatan. Iya Bu, Bu lanjutkan WA saya yang kemarin itu loh Bu. Oh iya, gimana Pak Joko? Iya Bu, kemarin kan saya WA karena saya sudah merasa bingung sekali Bu, dan saya butuh teman ini Bu untuk curhat, untuk bercerita.
Ya, monggo Pak Joko, tidak apa-apa. Gimana? Ada apa Pak Joko kira-kira? Jadi gini Bu, maksud saya ingin bertemu dengan Bu Sumi itu karena saya sedang bingung Bu dengan masalah salah seorang siswa saya Bu. Saya sedang bingung ini Bu. Bingung dengan salah seorang siswa Pak Joko maksudnya? Iya Bu, ada siswa saya sedang mengeluh bahwa dia itu dibully di kelasnya Bu. Dibully di kelas? Iya Bu, kan saya wali kelas kan, saya kaget itu karena selama ini saya kira kelas saya baik-baik saja, tidak ada hal-hal yang serius seperti ini Bu. Iya betul, memang kelas yang saya tahu juga kelas Pak Joko itu kelas yang sangat luar biasa, dan stop map yang diterima selama ini juga stop mapnya warna hijau ya Pak Joko ya? Nah itu dia Bu, tapi ternyata kok di dalamnya ada masalah yang membuat saya kaget Bu. Bahkan orang tua dari siswa tersebut langsung WA ke saya agar permasalahan anaknya segera bisa diselesaikan, agar tidak mengganggu belajarnya dan anaknya betah lagi untuk belajar di kelas Bu. Jadi permasalahan yang mengganggu pikiran Pak Joko, yang membuat Pak Joko bingung itu permasalahan itu ya? Iya Bu, Ibu kan tahu saya wali kelas yang baru ya, dan belum berpengalaman sekali Bu. Iya Pak Joko ini suka merendah saja. Beneran Bu, baru juga 2 kali ini saya jadi wali kelas Bu, saya belum berpengalaman kok Bu. Oh. Oke, iya nggak apa-apa Pak Joko. Gini Pak Joko, dari permasalahan itu untuk sementara ini yang sudah Pak Joko lakukan apa? Terus terang ya Bu ya, saya belum berbuat apa-apa Bu. Setelah kemarin siswa saya datang dan curhat ke saya tentang masalahnya. Saya baru ngobrol dengan siswa tersebut Bu. Setelah kemarin dia mendatangi saya, jadi baru sebatas ngobrol Bu. Saya belum melakukan tindakan apa-apa ini Bu. Saya masih bingung. Iya. Nah, dari obrolan tersebut Pak Joko mendapatkan informasi apa? Ya, siswa tersebut merasa tidak betah di kelas Bu. Siswa merasa teman-temannya itu tidak suka dengan dia. Jadi dia merasa teman-temannya itu tidak menyukai dia di kelas. Apabila ada tugas kelompok, dia tidak pernah dapat kelompok. Apabila ke kantin juga sendirian, tidak pernah ditemani gitu Bu. Oh, jadi seperti itu Pak Joko. Terus ada lagi yang disampaikan oleh anak tersebut? Ya, kemarin siswa saya biarkan dia mengeluarkan semua unek-unek dia Bu. Bahkan dia sampai nangis di depan saya Bu, dan mengatakan dia ingin pindah sekolah aja. Mungkin dia sudah frustasi Bu, di kelas sudah kayak tidak dianggap, jadi dia ingin pindah sekolah saja gitu. Iya. Kalau saya kira yang Pak Joko lakukan itu sudah sangat tepat ya Pak Joko ya. Jadi mendengarkan dari cerita siswa tersebut. Terus gimana lagi Pak Joko? Nah itu Bu, saya bingung di situ Bu. Setelah anak cerita banyak, apa sih yang harus saya lakukan Bu? Saya jujur bingung Bu mendengar cerita seperti itu dari anak Bu. Iya. Nah, kalau dari itu mungkin Pak Joko punya rencana apa untuk menindaklanjutinya? Saya berpikir gini Bu, yang saya dengar itu kan baru dari satu pihak ya Bu. Saya kan juga belum tahu apakah yang diceritakan anak itu memang semuanya benar. Bagaimana ya Bu kalau saya memanggil salah seorang teman sekelasnya untuk mencari informasi, sehingga saya bisa lebih komplit informasinya untuk dapat menentukan langkah ke depannya Bu. Iya, itu juga termasuk ide yang bagus, yang luar biasa sekali Pak Joko. Iya Bu, nanti setelah saya manggil teman satu kelasnya kan saya juga dapat informasi lagi nih yang lebih gitu. Kalau dirasa informasinya belum cukup ya saya akan memanggil teman yang lain lagi Bu,
dalam rangka supaya informasi itu satu ini Bu, intinya satu kompak gitu Bu, jadi nggak ada perbedaan, sehingga saya bisa menentukan langkah yang tepat nanti ke depannya Bu. Oke, iya. Jadi bagus sekali yang ide Pak Joko tersebut. Lah, dari ide itu kira-kira Pak Joko sudah bisa mencari atau menemukan siapakah yang akan Pak Joko undang? Oh iya Bu, sudah Bu. Ya saya sudah tahu siapa yang paling tepat. Yang akan saya ajak ngobrol duluan Bu. Iya, bagus sekali. Nah, kalau Pak Joko sudah tahu dan menemukan anaknya, kira-kira kapan Pak Joko akan memanggil anak tersebut? Oh, secepatnya Bu. Kalau begitu kalau secepatnya itu akan lebih baik Bu, biar saya segera mendapatkan informasinya, agar orang tua anak tersebut juga tidak kepikiran terus Bu. Kasihan, namanya kan bekerja di luar kota ya Bu. Mesti kalau terjadi apa-apa pada anaknya mesti akan sangat khawatir Bu. Jadi saya pengennya sih secepatnya Bu. Iya, bagus sekali Pak Joko. Mungkin setelah Pak Joko cepat memanggil anak tersebut, ada rencana lain dari Pak Joko mungkin? Nah iya Bu, minggu depan kan ada pembinaan wali kelas. Berarti itu juga kesempatan saya Bu untuk memberikan bimbingan mengenai pertemanan Bu, dan mungkin saya juga bisa memberikan pengertian bahwa tidak baik melakukan bullying gitu di dalam kelas Bu. Itu mungkin itu. Iya, luar biasa sekali yang Pak Joko rencanakan ya. Mudah-mudahan yang tadi Pak Joko sudah sampaikan, sudah direncanakan di awal, bisa terrealisasi Pak Joko, dan permasalahan di kelasnya Pak Joko itu cepat terselesaikan. Amin Bu, iya Bu. Terima kasih sekali Bu sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Saya jadi nggak sabar ini Bu menunggu hari besok. Ini Bu ingin segera beraksi Bu. Saya ingin segera mengatasi permasalahan ini, karena saya juga nggak enak sama orang tua siswa tersebut yang sudah sangat khawatir Bu akan kondisi anaknya. Oke, ya sama-sama ya Pak Joko ya. Mudah-mudahan besok semuanya bisa berjalan dengan lancar ya Pak Joko ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Wah, sudah sore nih Bu ya. Sepertinya Ibu juga sudah dijemput tuh Bu. Sekali lagi terima kasih banyak ya Bu atas percakapan yang menginspirasi saya, sehingga saya bisa menemukan solusi terkait masalah yang dihadapi oleh anak-anak saya di kelas. Jadi saya lebih ada gambaran ke depannya mau melakukan tindakan apa. Iya, sama-sama Pak Joko. Mudah-mudahan dari pertemuan ini bermanfaat nggih Pak Joko nggih. Iya Bu, terima kasih Bu. Mari Bu, saya ke kantor dulu ya Bu untuk membereskan meja. Kebetulan tadi saya juga habis dari kelas langsung ke sini Bu. Iya. Sama-sama ya Pak Joko ya, monggo saja. Ini juga kebetulan tadi saya sudah dijemput. Ya, sama-sama ya Pak Joko ya. Iya Bu, pamit ya Bu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya, tadi sudah kita lalui proses coaching. Menurut saya untuk umpan balik, proses coaching tadi sudah berjalan dengan sangat baik. Tujuan juga sudah disampaikan dengan baik. Coach sudah menyampaikan pembuka dengan sangat baik, dan coach juga menyampaikan tujuan dengan baik pula. Kemudian dalam identifikasi, coach sudah memberikan pertanyaan terbuka sehingga coach dapat menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan terbuka pula. Coach mampu meneruskan aksinya dengan pengambilan keputusan secara mandiri sehingga dapat membangun komitmen kuat sebagai bentuk tanggung jawabnya. Nah, untuk Bu Sumia, saya tadi sudah mencatat hasil percakapan dan coaching. Menurut Bu Sumia, kompetensi dan indikator kegiatan coaching sudah sesuai dengan harapan Bu Sumia apa belum? Iya, tadi terima kasih Bu Retno. Dari kegiatan tadi saya sudah sangat
merasa sesuai, di mana dalam kegiatan tadi saya sudah mampu memberikan pertanyaan terbuka tersebut yang bebas dari penilaian, dari asumsi dan juga asosiasi, serta mampu memunculkan ide dari coach dan solusi dari coach tanpa interview dari saya selaku coach gitu Bu Retno. Dalam kegiatan tadi saya juga tidak membagikan pengalaman yang saya alami karena memang tidak diminta oleh coach. Kemudian semua pertanyaan yang saya ajukan bersumber dan relevan dengan informasi yang saya peroleh dari coach, sehingga hanya fokus pada permasalahan tanpa melebar atau keluar dari persoalan. Dalam kegiatan tadi coach juga mampu menyadari emosi dan juga memahami cara mengatasinya tanpa ada interview dari coach. Gitu Bu Retno. Terima kasih Bu Sumia atas percakapan yang sangat baik ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, sama-sama Bu Retno. Bisa.